khalifah dibunuh dia. Rajin sholat, rajin zikir. Siapa? Itu namanya Abdurrahman bin Muljam. Al-Quran luar kepala, guru Quran. Abdurrahman bin Muljam itu guru Quran. Ibadahnya kata Rasulullah SAW ketika membagi perang Hunain, ghanimah, rampasan perang Hunain, ada seorang namanya Zulkhuwaisirah protes sama dia. Ikdil ya Muhammad, Muhammad yang adil. Kata Rasul, kalau aku tidak tadi siapa lagi yang adil nih? Tukang protes. Dia memang suka tukang protes kayak gitu. Keturunannya, pengikutnya sampai sekarang ini suka protes. Nabi diprotes, bayangkan. Muhammad yang adil kau, yang betul bagi ghanimah tuh. Masa yang pendapat yang lama-lama kau kasih sedikit, ini yang baru kau sekali dua kali kau kasih banyak. Diprotes dia Nabi. Ini Zulkhuwaisirah. Kata Rasulullah, saya khruju min hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Akan keluar dari sulbinya orang ini nih, suatu kaum yang dia membaca Al-Qur'an itu tidak melewati tenggorokannya, maksudnya hafalannya gini. Hafalannya itu luar biasa, tapi cuma di mulut saja. Hati-hati mau cari tahfiz Quran, tengok-tengok akidahnya dulu. Karena yang bunuh Sayyidina Ali itu hafiz Quran, guru hafiz Quran, bukan ngapal Qurannya yang tak bagus. Ngapal Quran bagus, sahabat tuh hafiz. Tapi tengok dulu akidahnya, jangan asal ini bagus, ini Quran. Qurannya bagus, akidahnya yang salah. Buktinya apa? Itu akhirnya kata Rasulullah, ternyata akhirnya betul ada kemudian di pengikutnya Zulkhuwaisirah ini, di zamannya munculnya itu yang kuat di zamannya Sayyidina Ali, ya, di zamannya Sayyidina Ali. Jadi mereka yang suka mengkafirkan orang lain, merasa paling Quran. Jadi kaum waktu itu namanya kaum Khawarij. Jadi modelnya tuh suka mengkafirkan orang, merasa paling benar, merasa paling Quran. Kaum Khawarij itu suka Al-Quran diangkat ya. La hukma illa lillah, la hukma illa lillah, la hukma illa, tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus kata Rasulullah waktu membagi perang Hunain itu, kata Rasulullah di dalam riwayat yang lain, yaqtulunal ahlal Islam wa yad'una ahlal authan. Kelompok mereka itu nanti dia justru ini suka membunuh orang Islam sendiri. Jadi dulu di zaman Saudi Arabia itu pertama pembukaannya itu di kerjasama antara Inggris juga, terus kelompok ini yang suka mengkafir-kafirkan itu kaum muslimin banyak dibunuh, dianggap sudah keluar dari agama, sudah musyrik, dibunuhin semua. Itu belum lama itu terjadi. Saksi hidupnya pun ada yang masih ada. Kemarin saya punya kawan, ayahnya orang Jambi, itu bapaknya umurnya panjang 100 tahun lebih. Kejadian pembunuhan, pembantaian di Mekah itu ada di depan matanya. Yang dibunuh orang Islam sendiri, menganggap ini udah kafir, udah musyrik, pabat semuanya. Bahkan zuriyahnya Rasulullah SAW, anak cucu Rasulullah itu pun kena juga. Makanya sekarang di Urdun, Yordania itu kan Raja Abdullah itu dulu ayahnya itu gubernur Mekah. Ayahnya hijrah ke Urdun, sekarang jadi Raja Urdun. Kalau bahasanya Urdun Al-Hashimiyah itu, Hashim itu kakeknya Rasulullah, karena termasuk zuriyahnya Rasulullah. So hijrah ke sana. Jadi para sayyid ini hijrah menyelamatkan diri karena kasus seperti itu. Yaqduluna alal Islam, mereka tuh justru yang dibunuh orang-orang yang sekarang mereka anggap sudah kafir, sudah musyrik. Terus kata Rasulullah lagi, kalau kalian melihat sholat mereka, maka kalian merasa sholatmu itu tidak ada apa-apanya. Sholatmu itu tidak ada apa-apanya. Sholat mereka lama, antem, macam khusyuk gitu sholatnya itu, luar biasa. Kalau kalian melihat puasa mereka, kalian merasa puasamu itu nggak ada apa-apanya. Jadi ibadah mereka tuh di atas rata-rata. Ditengok pakai mata nih, di atas rata-rata ibadah mereka. Qurannya gini, sholatnya gini.
Terus puasanya gini di atas rata-rata. Itu berita dari Rasulullah, bukan saya yang bilang. Saya hanya menyampaikan saja. Makanya jangan tertipu oleh casing. Nah, jangan tertipu oleh casing. Kata Rasulullah itu begitu sholat dia lebih bagus, modelnya tuh lebih bagus. Oh, lama. Makanya pada waktu itu Zulkhaisirah pas selesai perang, Rasulullah SAW sedang berbincang, sahabat sedang berbincang-bincang dengan para sahabat, membincangkan tentang Zulkhaisirah ini. Zulkhaisirah ini dia ini kalau habis perang mesti ke masjid, sholat lama, mesti jihad ikut dengan Rasulullah. Makanya ketika pembagian perang Hunain itu diikut, cuma dia tengok Nabi ini tak betul, bagi ini tak adil, komplain dia. Akhirnya sahabat ini ada kekaguman dengan si Zulkhaisirah ini karena ibadahnya di atas rata-rata. Katanya orang ini luar biasa, balik jihad penat-penat, pergi ke masjid sholatnya lama gitu. Terus akhirnya jadi mereka saling membincangkan lah, orang ini luar biasa nih. Terus Rasulullah jalan mendekat para sahabat. Jadi Rasulullah sedang ngobrolin apa? Para sahabat bertanya, sedang bercerita tentang Zulkhaisirah itu, yang orangnya luar biasa. Habis jihad balik langsung ke masjid, sholatnya lama. Jadi saya cerita orang bagus. Apa kata Rasulullah SAW? Di wajahnya ada tanduk setan, kata Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah, siapa yang mau membunuhnya? Ditantang begitu sama Rasulullah SAW. Siapa yang mau membunuhnya? Kata Sayyidina Abu Bakar, saya Rasulullah. Orangnya tengok alim, sholatnya luar biasa. Sayyidina Abu Bakar kemudian pergi ke masjid. Masuk ke masjid, Zulkhaisirah ini sedang sholat. Sholatnya lama. Makanya kata Rasulullah ini, kalau kalian melihat sholat mereka, sholat wudu tak ada apa-apanya. Oh, akhirnya Sayyidina Abu Bakar masuk. Kata aku nak bunuh orang sholat macam mana? Tak jadilah, balik lagi ketemu Rasulullah. Ketemu Rasulullah balik ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah, Abu Bakar, kau udah bunuhnya? Udah bunuh dia? Belum ya Rasulullah. Macam mana aku nak bunuh orang sedang salat ya Rasulullah? Udah kata, siapa yang mau membunuhnya? Sayyidina Umar. Saya Rasulullah. Gantian Sayyidina Umar pergi ke masjid, nyari yang namanya Zulkhaisirah ini lagi ibadah. Jadi ketika dia tengok salatnya masih belum selesai, Sayyidina Umar bingung juga. Macam mana orang salat nak aku bunuh nih? Akhirnya balik lagi. Umar nak aku bunuh? Tidak ya Rasulullah. Macam mana aku nak bunuh orang sedang salat? Siapa yang mau membunuhnya? Sayyidina Ali ketiga. Saya ya Rasulullah. Begitu Sayyidina Ali masuk ke masjid, ternyata orangnya sudah tidak ada. Wah, karena saya nilai kalau ada mungkin selesai juga nih. Tapi akhirnya ternyata apa? Justru di akhir hayatnya Sayyidina Ali dibunuh oleh pengikutnya. Itu Abdurrahman bin Muljam, ini pengikutnya Zulkhaisirah. Sayyidina Ali habis sholat dibunuh sama Sayyidina. Itu seorang habis Quran, sholatnya ya kayak gitu, luar biasa. Jadi sombongnya keterlaluan. Jadi ketika sahabat ini sedang berbicara dengan Rasulullah, dengan sahabat, pernah satu kejadian Zulkhaisirah ini lewat dia hanya bersalam kepada Rasulullah SAW. Kepada sahabat dia tak ada salam, cuma khusus kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apakah engkau merasa lebih baik daripada mereka? Naam ya Rasulullah, kata. Iya. Itu penyakit seperti itu. Jadi modelnya, sifatnya itu merasa paling benar, paling bagus, suka nyalain orang, suka ngomongin orang, mengkafirkan orang, ibadahnya ngalah-ngalahin orang pada umumnya. Hati-hati, jangan tertipu dengan casing. Ini tengok, ini sekarang Sayyid Abdullah bin Al-Haddad. Ya mereka paling merasa paling Quran, paling sunnah, biasa itu. Kayak gitu model-modelnya kayak begitu. Hati-hatilah. Jadi kata Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, hendaklah engkau membaguskan akidahmu, menguatkannya. Alam manhajil firqah an-najiyah, mengikuti manhaj firqah, satu kelompok yang selamat.
Makanya kata Rasulullah kan nanti umatku akan terbagi menjadi 73 golongan. Satu masuk surga, 72-nya tak masuk surga, masuk neraka. Satu saja. Siapa yang satu nih? Kan? Sana ngaku. Jadi namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sana ngaku Ahlus Sunnah, sana ngaku Ahlus Sunnah. Nah, tengok kita tak boleh ragu. Wa ya al-ma'rufah baina sa'iril firqah al-islamiyah bi ahli sunnah wal jamaah. Jadi firqah yang selamat ini, kelompok yang selamat ini, Islam terpecah. Islam sekarang kan banyak nih terpecah nih. Ada Islam ini, ada Islam ini, ada Islam ini, Islam ini, macam-macam. Sekarang yang selamat tuh mana? Firqah Najiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka siapa? Nanti pembahasannya mendetailnya di bawah. Wahum secara global wahum al-mutamassikuna bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh, yaitu mereka yang berpegang teguh apa yang berasal dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Rasulullah dan para sahabat. Kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kata Rasulullah, hendaklah engkau mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin min ba'di. Termasuk ada, mohon maaf ya, ada sekarang ada satu praktek, contoh Jumatan nih. Jumatan ada satu kelompok yang kita pakai azan satu aja ikut Nabi. Memang di zaman Rasulullah itu Jumatan satu azannya, memang tak dua. Dua itu zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar. Ini azannya memang satu. Ketika khatib di atas mimbar baru azan. Sebelumnya tidak ada. Sampai Sayyidina Utsman baru ada. Jadi sekarang, zaman sekarang ini ada satu kelompok kita ngikut azan satu, ikut Nabi saja. Otomatis dia tidak mengikuti Sayyidina Utsman bin Affan. Sementara Sayyidina Utsman bin Affan ini khalifah yang ketiga. Dulu di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan, semuanya sahabat yang ada pada waktu itu semuanya ngikut. Karena mereka ini yang paling tahu tentang ibadahnya Rasulullah. Orang sekarang apa Nabi satu kita nak bikin dua. Engkau kalau dulu ada di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan, atau kalau engkau ada di zaman Sayyidina, apa kau nak bikin masjid sendiri di luar Masjid Nabawi? Tak bisa Masjid Nabawi pakai azan dua, aku nak pakai azan satu saja. Contoh, mohon maaf. Karena siapa yang jadi khalifah dulu di zaman Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman khalifah. Kata Sayyidina Utsman, ini karena penduduknya sudah banyak, jadi azan di menara Masjid Nabawi ini pasarnya jauh. Jadi orang ini tak dengar yang di pasar. Android belum ada, jam nggak ada waktu itu. Makanya ketika khatib naik di atas mimbar, ini orang-orang kok belum pada datang. Bukan pemalas sahabat itu, tapi mereka waktu itu dia tidak tahu kalau itu sudah masuk waktunya. Nggak ada jam, nggak ada beker, nggak ada apa. Akhirnya kebijaksanaan ijtihad daripada Sayyidina Utsman, bikin satu tempat di pasar sana untuk azan. Begitu masuk waktu azan, waktu sholat, ada seorang azan di pasar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang pasar Jumat hari ini. Makanya idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ketika dipanggil panggilan di hari Jumat, yaitu azan Jumat, fasau ila dzikrillah, maka cepat-cepatlah menuju zikir kepada Allah. Jumat, langsung para sahabat cepat-cepat datang ke masjid. Begitu sahabat masuk ke masjid, dah kumpul, dah rapi, ya. Masuknya tentu kan sholat. Masuk ke masjid tentu para sahabat sholat sunnah. Setelah apa tuh? Setelah azan di pasar, sahabat datang ke masjid, kira-kira langsung duduk apa sholat? Sholat lah. Ya apa tidak tahu? Azannya cuma di pasar, kalau kita azannya kan tetap di masjid, ya kan? Karena toa dia dah melampau-lampau sampai kemana-mana suaranya, tak perlu azan di pasar lagi. Jadi para sahabat ketika sudah ada azan di pasar, dia datang ke masjid, tentu dia sholat sunat, ya kan? Udah sholat sunat. Setelah apa nih? Azan pertama. Begitu dah sholat sunat, dah selesai, dah rapi, khatib naik ke atas mimbar, baru azan lagi. Macam kita juga kan? Setelah azan kita ada sholat sunat lagi? Mana ada. Sama apa tidak prakteknya? Makanya kadang-kadang orang ini pun kadang-kadang macam mana nih kok habis azan ada. Zaman Rasulullah azannya itu setelah khatib di atas mimbar. Kita setelah khatib di atas mimbar pun tak ada sholat. Sudah sama lah.
itu setelah azan pertama orang masuk ke masjid, nak sholat hajat, nak sholat tahiyat, nak sholat apa terserah, sholat tak kasih nama pun boleh, bebas. Itu contoh. Nah, jadi kita kata Rasulullah, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Engkau adalah ikut sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin. Khulafair rasyidin siapa? Sayyidina Utsman ikut, Rasulullah nyuruh tarawih mamanya. Sayyidina Umar bin Khattab udah ikut Sayyidina Umar bin Khattab, Nabi suruh kok. Kalau kita tak ikut berarti kita, kalau kita hidup di zaman Khalifah Umar bin Khattab, kita bikin jamaah sendiri di luar masjid, di luar Masjid Nabawi. Nah, itu masalahnya. Oke? Nah, jadi intinya kita ikutlah sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya sahabat. Kemudian wa anta idza nazarta bi fahmil mustaqimin an qalbin salimin fi nususil kitab wa sunnati li ulumil iman wa ta'ala siyar salaf as-salih min as-sahabati wat tabi'in alimta wa tahaqqaqta anal haqqa ma'al firqa al-mausumah bil asy'ariyah nisbatan ila Syekh Abil Hasan al-Asy'ari rahimahullahu taala faqad rataba qaidal aqidah alil haqq wa harrara adillatahu. Kalaulah kata Sayyidina Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, kalaulah kita melihat, memahami dari hati yang bersih, hati yang lurus daripada Alkitab dan As-Sunnah, daripada Quran dan Hadis, ya, tentang keimanan ini, juga kita melihat sejarahnya ulama-ulama terdahulu, sejarah salaf, para sahabat, para tabi'in, kita tengok dari dulunya ini sejarahnya mereka itu seperti apa, salafus saleh minas sahabat wa tabi'in, dari sahabat macam mana, alim tawataka anal haqqa mal firqa al mausuma bil asr, maka kita akan yakin, ya, bahwa sesungguhnya kebenaran itu ada pada satu kelompok yang namanya Asy'ariyah. Asy'ariyahnya apa? Akidah yang kita nih, yaitu akidah yang dinisbatkan kepada Syekh Abil Hasan al-Asy'ari. Namanya kita ini Asy'ariyah, Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Tandanya yang Asy'ariyah apa? Yang seperti kita biasanya belajar kitab apa sifat 20, itu namanya Asy'ariyah. Nah, itu Asy'ariyah. Nah, itu yang betul itu. Ini yang kita ada sekarang nih. Tak usah kita ada nanti kelompok yang bilang Asy'ariyah sesat, ada yang bilang kayak gitu, tak usah ngaruh. Nah, tak ngaruh, karena sudah diselidiki. Kalau kita lihat daripada sejarahnya para sahabat, tabi'in, ini yang persis dengan akidah mereka, ini adalah Asy'ariyah. Imam Abi Hasan al-Asy'ari bukan dia menciptakan satu akidah tersendiri, tidak. Cuma dia ngambil dari sahabat dulu seperti apa, tabi'in seperti apa nih, akhirnya dikumpulkan, bukan dia ngarang sendiri. Jadi sahabatnya dulu gimana, itikotnya gimana, cuma diambil, disusun, bukan dia ngarang sendiri dari dalil-dalil ini, enggak. Dia lihat juga dari para sahabat dan tabi'in. Jadi kita ini adalah Asy'ari. Asy'ari apa? Pengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, ya, yang dinisbatkan kepada Imam Abi Hasan al-Asy'ari. Ada dua Ahlussunnah, ada satu lagi Maturidiyah, yaitu Imam Abu Mansur al-Maturidi. Jangan kita tak tahu, kita dari nenek moyang kita dulu pertama Islam masuk ke Indonesia itu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Nah, mana ada yang Maturidiyah, kebanyakan Indonesia ini Asy'ariyah, itu sudah mulai zaman dulu para wali songo itu Asy'ariyah. Jangan kita ngaruh, ada orang baru-baru datang sekarang nih kata dia Asy'ari sesat. Alamak, kata engkau atau engkau dato engkau tuh yang Islamkan tuh jasanya ulama Asy'ari. Kau sekarang bilang dia sesat, memang tak punya adab. Tak punya adab. Yang mengislamkan orang Indonesia ini siapa? Kalau bukan orang-orang sufi, bukan orang-orang Asy'ariyah. Tiba-tiba anak-anak cucu dia sekarang datang tak baca buku apa, baca serap apa, kata dia ini sesat, kata dia ini sesat. Alamak, engkau kalau tak ada orang ini, engkau belum tentu jadi orang Islam. Atau engkau dulu yang Islamkan tuh para aulia, orang-orang wali songo, para orang-orang terdahulu itu Asy'ari semua macam kita gini sudah. Tak usah belok-belok lagi, itu dah betul sudah tuh. Nah, seperti ini nih kita harus belajar. Kalau tak belajar mudah bergoyang.
Tengok nanti tiba-tiba Masjid Al-Hikmah ada marbot baru, imam baru. Kata dia, oh ini tak boleh ini bid'ah nih, ini musyrik. Kacau nih kalau tak ada kayak gini nih, habis. Akhirnya imam sama mabuk bertumbuk. Kan? Polisi panggil, masuk penjara satu. Ini kisah nyata, bukan bikin-bikin. Apa pula? Ini masalah. Dan mereka merasa seolah-olah paling benar gitu, nak merubah kesesatan yang selama ini terjadi di tanah air Indonesia. Wah, gitu gawatnya gitu. Mereka selalu begitu. Itu hati-hati. Jadi kalau kita ini jangan tak tahu pula kita ini apa Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, tak tahu pula ada orang bilang Asy'ari sesat, kita pun ikut juga karena kita baca share kan dekat WhatsApp, dekat Facebook kata Asy'ari sesat. Langsung kita pun ikut bilang juga, ya Asy'ari itu sesat katanya. Tak tahu datuk engkau itu Asy'ari, tahu tak? Kau sesatkan datuk engkau sendiri, bapak engkau itu Asy'ari. Kau bilang, iya, ini kenapa gini? Lah engkau tuh salah, kau tak punya guru, kau baca share-share aja. Jangan asal share. Jangan kaget kalau ada nanti orang bilang Asy'ari sesat. Para ulama-ulama ahli hadis itu Asy'ari. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensarahi kitab Bukhari, Imam punya Fathul Bari disarih sama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani segini kitabnya. Itu orang ulama Asy'ari. Ulama-ulama yang besar di dunia ini Asy'ari semua. Kalau kau masukkan jahanam mereka, ni siapa lagi nak masuk surga? Dia menyesatkan tapi ilmunya diambil juga. Ini ngambil dari Bukhari, ngambil dari ini. Lah engkau orang tu akidahnya apa? Itu kadang-kadang orang-orang ini tidak tahu tetapi ngomongnya banyak. Itu. Tetapi yang kasihan yang menerima share-sharean juga ini orang pun tak tahu juga, jadi mudah terpengaruh. Ini. Waqad radaba qawaid aqidah alil haqqi wa harra adillataha wa ya al-aqidah allati ijtama'at alaiha ashabah wa man ba'dahum min khiyarit tabi'in. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah kesimpulannya itu adalah akidahnya para sahabat, para tabi'in, ya, dan orang-orang pilihan setelah mereka. Maksudnya nih kesimpulan dari akidah itu. Jangan salah. Bukan dia ngarang sendiri katanya, Imam Abi Hasan Al-Asy'ari ini kan mantan gini kata dia. Oh, jangan terpengaruh Anda. Orang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar aja mantan kafir, tapi kan jadi sahabat, mantan dibahas pula, ya kan? Bekas-bekasnya dulu Sayyidina Abu Umar. Dulunya sebelum Islam dia kafir dulu, kan dulu. Tapi setelah masuk Islam jadi khalifah. Apalagi? Nah, kemudian wahya aqidatu ahli al-haqqi min ahli kulli zaman wa makan, wahya aqidatu jumlati ahli tasawuf. Kalau diterangkan betul-betul sama Syekh Abdullah bin Al-Haddad. Dan ini adalah akidah yang ahli haq, ahli yang benar, ahli kebenaran. Min ahli kulli zaman, dari seluruh zaman, setiap zaman. Jangan lepas dari Asy'ariyah. Wa makan, di tempat, di zaman, pokoknya ini akidah dibagi. Wa ya akidah jumlati ahli tasawuf, ini adalah akidahnya ahli tasawuf. Ahli tasawuf itu akidahnya secara akidah itu Asy'ariyah. Wa ya akidah jumlati ahli tasawuf kama hakka zalika Abul Qasim Al-Qusairi fi awali risalati, seperti yang mana yang disebutkan oleh Imam Abul Qasim Al-Qusairi. Jadi yang seperti ini perlu kita sampaikan supaya kita ini tidak ragu, tidak mudah digoyang. Apalagi anak-anak muda sekarang. Sekolah di mana ada rohis lah, di mana yang ngisi entah dari kelompok mana, ya kan? Atau kuliah lah, ada apa kalau di kuliah tuh dekat kelompok-kelompok seperti itu, yang ngisi siapalah. Balik berubah deh. Kata bapak dia, apa pasal budak nih? Garang betul sekarang balik dari kuliah. Bapaknya bingung. Ini bapak ini tak boleh, mamanya gini tak boleh. Ini bid'ah, ini macam mana budak ni? Kau dapat dari mana seperti ini? Kan gitu. Ini karena kertas putih, ibarat anak-anak kita yang tidak punya dasar, itu ibarat kertas putih, ditulis merah, tinta merah jadi merah, biru jadi biru, hijau jadi hijau.
Itu masalah. Hati-hati juga. Nah, kuliah nak, tapi kau betul sikit nanti cari akidah, jangan cari majlis-majlis yang banyak makan dia, yang gratis-gratis sering pergi tapi kau tersesat, apa gunanya? Ya kan? Cari majlis yang banyak makannya, kemudian pokoknya banyak apa namanya inilah. Enaklah, dienakkanlah, dimanjakan. Tetapi di situ yang dimasukkan adalah akidah-akidah yang tidak sesuai dengan as-sahabat wa tabi'in. Jangan gitu. Akhirnya balik berkelahi dengan bapaknya, dengan mamanya, dengan atuknya. Bapaknya meninggal, tak boleh baca Quran, tak boleh menduri. Lah sudah. Kalau gitu besok kita takziah ke rumah dia, baca Batam Pos saja. Ada orang gitu tuh, datang saya, macam mana saya ini takziah kemarin. Pas takziah ke rumahnya, kami tidak baca Quran, sama anak dia tak boleh. Kata dia, lah jangan baca. Ini kan kebodohan namanya. Oh kalau gitu baca Quran tak boleh, baca Batam Pos boleh tak? Apa dia nak jawab? Boleh. Kalau begitu kita takziah baca Batam Pos atau haluan Kepri saja. Dah selesailah tuh. Macam mana lah, orang baca Quran tu yang tak boleh di WC itu tak boleh. Di rumah orang kok tak boleh? Macam mana lah? Di atas kuburan tak boleh? Mana dalilnya? Baca Quran di atas kubur tak boleh? Mana dalilnya? Hadisnya mana? Kalau ada Nabi bilang janganlah kau membaca Al-Quran di atas kubur, saya tak mau baca. Kalau ada Nabi bilang janganlah kau baca Quran kalau orang meninggal dunia, saya pun tak mau baca. Ini tak, kalau tak ada dalil dianggap dilarang. Kan salah. Mengharamkan sesuatu itu butuh dalil. Kenapa arak haram? Ada dalilnya. Kenapa judi haram? Ada dalilnya. Kenapa zina haram? Ada dalilnya. Kenapa zina haram? Ada dalilnya. Kenapa baca Quran untuk orang mati haram? Karena tak ada dalilnya. Lah kan sudah. Macam mana tuh? Karena apa Pak? Karena tak ada dalilnya. Kok gitu? Semua mengharamkan itu juga butuh dalil. Ini kenapa haram? Karena tak ada dalilnya. Lah terus makan durian, dalilnya mana? Mana dalilnya makan durian? Tak ada dalil. Lah haram kalau gitu jadinya. Repot. Jadi ini yang menjadikan kesalahan apa? Tidak adanya dalil itu dijadikan menjadi dalil keharaman. Ini kesalahan yang fatal. Tidak adanya dalil itu dijadikan dalil keharaman. Padahal mengharamkan sesuatu itu juga butuh dalil. Mengharamkan sesuatu butuh dalil, tapi dia enak. Ini hadisnya mana? Ini dalilnya mana? Tak ada, haram. Lah, kok enak? Mana dalilnya yang mengharamkan? Kita harus gitu. Kau minta aku dalil, aku minta kau juga dalil. Kalau kau bilang ini membaca Al-Quran untuk orang yang mati ini haram, mana dalilnya dulu yang Nabi mengharamkan? Jangan kadang orang ini dihantam, ini dalilnya mana? Dalilnya. Kita manalah tahu orang awam suruh minta dalil. Baliklah, kalau gitu aku minta juga dalil lah, gantian. Ini kalau kau bilang haram, dalilnya mana? Mana Nabi bilang haram? Gitu. Jadi jangan seenak-enaknya aja kau nak haramkan kalau tak ada dalil haram, tak ada dalil. Banyak perkara yang tak ada dalilnya justru jadi haram semua nanti. Cuma orang awam ketika tidak sadarkan kita sampai yang gini, diam aja keok lah. Iya, macam aku nak jawab macam mana nih? Tak ada dalilnya. Haram. Habis azan pertama, solat sunnah, bid'ah. Mana dalilnya solat sunnah setelah azan pertama? Orang-orang bingung lah, apa ya dalilnya? Tak tahu pula. Dah, tak usah gitulah. Sekarang aku balik tanya. Ada tak dalilnya solat 2 rakaat? Waktu sebelum khatib atas mimbar, sebelum azan khatib naik ke atas mimbar, itu Nabi melarang. Ada tak dalilnya? Haram bagi kalian solat 2 rakaat sebelum azan pertama. Ada tak dalilnya? Kalau ada aku pun tak mau sholat juga. Gitu caranya. Jadi kita jangan terperosok oleh kalau tak ada dalil berarti haram. Tak ada dalil berarti haram. Engkau pun nikah pakai bahasa Indonesia pun tak ada dalilnya juga. Mana ada dalilnya? Aku terima nikah dan kawinnya Fulana bin Fulan
dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Ada dalilnya nikah pakai selain bahasa Arab tuh boleh? Mana ada dalilnya? Kau nikah kau bahaya juga tuh. Itu termasuk bid'ah. Nikah pakai bahasa Indonesia. Kalau kita pakai bahasa keras-kerasan nih, pakai bahasa mereka gitu. Karena Nabi tak pernah bikin. Makanya engkau nih jangan terlalu keras-keras sangat. Engkau temakan sendiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Intinya kita jangan ragu terhadap akidah yang sudah kita pegang mulai dari nenek moyang kita yang bawa Islam ke Indonesia ini. Itulah akidah yang benar Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya para ulama-ulama sufi ya, ulama-ulama tasawuf, orang-orang yang bersih hatinya, bersih akidahnya, bersih amalnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.